Baik, selanjutnya adalah pengujian LDR. Di sini saya sudah menyiapkan breadboard atau protoboard beserta dengan rangkaian untuk LDR-nya. Di sini untuk ada beberapa komponen yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu resistor. Di sini saya berikan resistor 1 kilo ohm. Kemudian juga ada LDR. Kemudian kita menggunakan breadboard atau protoboard. Berbeda dari yang sebelumnya, kita tidak menggunakan protoboard. Kemudian untuk sisi negatif dari LDR, di sini saya hubungkan pada D4 ESP32. Kemudian untuk jumper berwarna hijau, di sini saya letakkan pada lubang positif pada breadboard atau protoboard. Juga untuk jumper warna putih, di sini saya letakkan pada lubang negatif. Kemudian untuk ke ESP32-nya, di sini untuk jumper berwarna putih, di sini saya letakkan pada ground. Kemudian jumper berwarna hijau, di sini saya letakkan pada 3,3 volt atau 3V3 pada ESP32. Kemudian untuk resistornya, di sini saya letakkan pada satu lubang dengan LDR-nya. Kemudian untuk kaki sisanya saya letakkan pada lubang yang minus untuk groundnya. Kemudian untuk LDR-nya di sini saya letakkan pada sisi positif atau sisi tegangan atau 3 volt 3,3 volt pada ESP32. Baik, kita langsung saja pada coding atau program Arduino-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengujian LDR atau sensor cahaya. Di sini saya telah menyiapkan coding Arduino-nya. Di sini untuk pengupdatean data setiap perubahan cahayanya, di sini saya men-setting tiap 1 detik. Jadi tiap 1 detik datanya akan selalu terupdate. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan kabel USB untuk ESP32-nya. Di sini saya akan mengkoneksikan lagi pada PC saya. Nah, sudah terkoneksi. Baik, kita akan langsung upload. Nah, penguploadan sudah selesai. Kita lihat di serial monitor. Nah, di serial monitor datanya masih 0. Namun jika saya memberi cahaya pada LDR, nah, dia akan memberikan data sesuai dengan intensitas cahaya yang didapatkan oleh sensor LDR-nya. Nah, di sini saya memberikan cahaya dari flash HP atau handphone. Nah, di sini saya menjauhkan cahaya dengan sensor LDR-nya. Di sini yang muncul yaitu berupa angka puluhan. Sedangkan jika saya sedikit mendekatkan cahayanya ke sensor LDR, di sini cahaya yang muncul atau data yang muncul yaitu sekitar 500 atau sampai 600. Jika saya dekatkan lagi, maka dia akan meningkat datanya atau nilai intensitasnya menjadi 1000 sampai 1100. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan melalui handphone saya agar dapat memonitoring secara langsung perubahan untuk intensitas cahaya dengan cahayanya secara langsung. Nah, di sini sudah saya beri flash pada LDR-nya.
Kemudian pada sensornya, nah dia bernilai 0 karena tidak saya beri cahaya. Nah, di serial monitor terdeteksi cahaya dari flash saya. Nah, karena saya tidak terlalu mendekatkan flash saya pada LDR-nya. Di sini nilainya 64 jika cahayanya redup. Nah, jika cahayanya agak terang seperti ini, saya dekatkan sedikit. Jadi 200. Jika saya jauhkan, nah nilainya akan menjadi puluhan. Nah, jadi seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Untuk keseluruhan input yang telah saya uji pada kesempatan kali ini, semuanya sudah dapat dan sudah siap untuk digunakan pada pengujian selanjutnya, yaitu pengujian output, di mana outputnya yaitu output lampu atau lampu LED dengan motor DC servo sebagai outputan untuk sensor ultrasonik. Sedangkan untuk sensor PIR dan juga sensor LDR, di sini saya gunakan untuk output menggunakan lampu sebagai outputan dari sensor PIR dan juga sensor LDR. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.